Oke, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Rahmat Jo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cyber security ya, atau kejahatan cyber, yang mana pada tema kali ini yang ingin saya share ke teman-teman adalah tips saat teman-teman ingin melakukan pinjaman di vintage lending ya, atau pinjaman online. Nah, di sini ada beberapa tips yang perlu teman-teman tahu jika ingin melakukan pinjaman di perusahaan pinjaman online. Nah, apa saja tipsnya? Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan pengecekan apakah perusahaan peminjaman online tersebut sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, teman-teman bisa melakukan pengecekan ya, dan ini harus dipastikan, harus dicek benar-benar ya. Nah, pengecekannya bisa dilakukan di situs atau website OJK ya, di https://triple-w.ojk.id/id/kanal/ika-nb/financial-default.aspx. Nanti link ini saya akan taruh di deskripsi ya. Teman-teman bisa lihat di kolom deskripsinya di bawah. Nah, itu tadi tips yang pertama ya. Jadi harus dilakukan pengecekan apakah perusahaan peminjaman online tersebut sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau belum. Nah, kemudian tips yang kedua adalah pelajari dan fahami bunga serta denda pinjaman terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum teman-teman ingin melakukan pinjaman di perusahaan pinjaman online, nah teman-teman tuh harus memastikan terlebih dahulu dan telah mempelajari dan juga memahami ya, baik bunga maupun denda keterlambatan dari perusahaan tersebut. Jadi harus dipelajari benar-benar ini dan difahami ya, bunga serta denda pinjaman dari perusahaan pinjaman online tersebut. Nah, tips yang ketiga adalah cek alamat kantor dan kontak perusahaan. Nah, ini penting ini. Jadi sebelum melakukan pinjaman online di perusahaan pinjaman online, teman-teman harus melakukan pengecekan dan memastikan bahwa alamat kantor perusahaan tersebut jelas dan memiliki kontak yang dapat dihubungi. Ini penting nih. Nah, itu adalah tips yang ketiga. Nah, tips yang keempat apa? Nah, ini yang menurut saya paling penting ini. Tips yang keempat, camilan. Apaan itu? Kamera, mikrofon, location. Nah, ini apa itu? Nah, sewaktu teman-teman melakukan install aplikasi vintage lending ya, atau pinjaman online di handphone teman-teman, pastikan bahwa aplikasi tersebut hanya bisa mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Kenapa? Karena OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dia itu hanya mengatur
izin ya, hanya mengatur izin akses aplikasi itu hanya itu tadi, akses kamera, akses mikrofon, dan akses lokasi. Nah, jika teman-teman melihat di aplikasi yang teman-teman install tersebut meminta akses yang lebih dari camilan itu tadi, kamera, mikrofon, dan location, segera tinggalkan. Itu sudah dipastikan bahwa perusahaan tersebut ilegal ya, tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Nah, itu beberapa tips jika teman-teman ingin melakukan pinjaman di vintage lending atau pinjaman online. Nah, kemudian ciri-ciri perusahaan pinjaman online itu ilegal atau legal tuh bagaimana sih? Nah, ini di sini saya akan membahas yang ilegalnya saja ya. Jadi biar kita ada rasa waspada ya. Nah, ciri-ciri perusahaan pinjaman online yang ilegal antara lain, pertama, jelas pasti dia tidak memiliki izin yang resmi. Nah, biasanya perusahaan pinjaman online atau vintage lending ini kalau ilegal dia tidak memiliki izin resmi dari OJK. Pun kalau dia mereka ini pura-pura telah terdaftar, tapi teman-teman bisa memastikan, bisa melakukan cek di website OJK terkait vintage yang telah terdaftar dan berizin. Nah, teman-teman bisa mengecek lagi di websitenya, ini perusahaan udah ada izin resminya sih atau belum gitu. Bisa dicek di website OJK. Terus yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah tidak memiliki alamat kantor yang jelas. Nah, ini pinjaman online yang ilegal itu biasanya tidak memiliki alamat kantor serta kontak perusahaan yang jelas. Oleh karena itu, pastikan teman-teman melakukan browsing dan cari info terkait vintage tersebut di internet. Kemudian ciri selanjutnya, proses pengajuan kredit itu terkesan sangat gampang. Jadi proses pengajuan kredit sangat gampang dan cepat tanpa membutuhkan persyaratan macam-macam. Jadi biasanya itu persyaratannya cukup dengan KTP, selfie dengan KTP, dan cair dalam hitungan menit. Wah, luar biasa. Kemudian ciri yang selanjutnya atau yang keempat, informasi bunga dan denda tidak jelas. Nah, ini dia, teman-teman harus bisa melihat ini. Kalau ada perusahaan yang informasi bunga dan dendanya tidak jelas, itu udah pasti ilegal itu. Jadi mereka biasanya besaran bunga maksudnya besaran bunga pinjaman tidak ada penjelasan, dan denda keterlambatan juga kadang sulit dicari infonya. Biasanya pinjaman online ilegal gini tidak memiliki website resmi ya di internet. Kadang kita juga sulit gitu mau menemukan informasi terkait bunga, terkait dendanya, karena perusahaan ilegal tuh biasanya tidak punya website. Terus ciri selanjutnya apa lagi? Ciri selanjutnya adalah akses ke seluruh data di ponsel. Wah, ini yang berbahaya teman-teman. Ini yang cyber security-nya masuknya di sini ini. Ya, akses ke seluruh data di ponsel. Nah, saat teman-teman melakukan penginstalan aplikasi, biasanya aplikasi pinjaman online ilegal pasti dia akan meminta akses izin ke seluruh ponsel. Misalkan kontak, internet, SMS, galeri, posisi, telepon, memori, dan lain-lain. Padahal yang diizinkan oleh OJK itu hanya mengakses 3 item itu tadi,
kamera, mikrofon, dan lokasi. Selain 3 ini itu tidak boleh melanggar aturan OJK ya. Nah, itu bisa dipastikan ilegal. Kemudian yang terakhir apa? Ini yang sangat berbahaya, viral kalau ini. Dampaknya itu dia dampak meluas ya, sosial. Apa itu? Yaitu penyebaran info melalui SMS blast. Jadi penawaran biasanya kan menggunakan SMS blast ya, dengan istilah modal usaha, pinjaman tanpa bunga, dan lain-lain. Yang teman-teman ya, jika tertarik kan dapat menghubungi nomor HP tertentu atau WA tertentu. Kadang tidak ada info yang jelas dari perusahaan apa dan alamat web serta kantornya. Jadi dampaknya ini mengerikan menurut saya ya, yang ilegal, karena perusahaan ini bisa mengakses sampai ke memori atau perangkat handphone teman-teman. Jadi intinya waspadalah. Jadi jika teman-teman menemukan ciri-ciri vintage atau pinjaman online seperti yang saya bahas tadi, sudah dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar itu adalah pinjaman online ilegal. Jadi waspadalah. Jadi sekian info, tips, dan ciri-ciri pinjaman online ilegal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.